gue kadang ngeliat tuh orang ngejual sesuatu, tapi ini kayaknya orang nggak perlu ngejual ini. Kayak lu campur burger, moza, tambah mentai atau apa, kayak emang orang lagi perlu apa makan itu? Kita kasih solusi. Iben. Halo mas. Akhirnya mendatangkan seorang Iben konten kreator ngomong paling tercepat di dunia. Gue kalau ngikutin lu tuh oke ngerti. Tapi dan lu nggak ngerubah artikulasi ya, tetap bisa kedengeran deh. Tetap harus jelas mas. Gile. Dan sebenarnya gue penasaran deh, dari mulai lu kenapa begitu pilih polanya sampai akhirnya lu sekarang punya sambal bakar Indonesia dan di mana-mana rame 14 cabang. Dan kenapa lu pilih itu? Men, kalau bisnis tuh coffee shop skena dong. Lu pilih masa yang menengah ke bawah, lu bisa bikin yang mungkin sekarang zamannya beauty, ya kan, fashion, tempat nongkrong yang batu-batuan, kerikil, semen-semen bangkunya. Mahal kalau masuk. Masa lu jual harga 15.000? Nih, gue jelasinnya dari awal. Dari awal, bro. Lu awal ngonten dan gaya lu kenapa begitu dan lain sebagainya, bro. Oke. Ini mungkin gue harus tarik mundur sedikit dari sebelum ngonten nih, Mas. Biar ada backgroundnya dikit nih. Wah, boleh banget. Jadi gue tuh mulai si pekerjaan inilah. Gue mulai bekerja tuh dulu pas gue awal di law firm, di kantor pengacara. Lah emang lu lawyer? Dulunya. Serius lo? Iya, dulunya. Oh, lu lawyer? Nah, itu gue dulu mulai pekerjaan gue dengan gaji 500.000 tuh. Gaji pertama gue waktu itu. Wow. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi agak panjang tapi ada hubungannya. Oke. Nah, gue mulai kerja. At one point akhirnya ada poin di mana gue kerja sambil ngonten. Oke. Nah, gue mulai ngonten, habis itu kontennya mulai jalan, gue ketemu Richard, akhirnya kita bikin lah sambal bakar. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa si makanan yang dengan harga murah dan makanan Indonesia itu? Oke. Karena dulu pas gaji gue 500.000, itu tuh yang gue cari tuh. Oh, berangkat dari itu gue cari tuh. pain lo sendiri. Iya, gue ngerasa kenapa di Indonesia ini gue nggak bisa makan murah makanan Indonesia, tapi yang tempatnya proper. Emang kenapa? Gak ada? Nggak ada emang? Ya paling adanya kayak sate khas. Itu harganya ya lumayan lah. Gak mungkin lu gaji 500.000 makan di sate khas. Oh, abis langsung. Atau opsi yang murah ya warteg atau warung pecel gitu. Oh. Nah itu gue dulu makannya pecel-pecel gitu, itu di pinggir jalan dan mobil lewat. Ya lu gak dapet kenyamanannya lah. Nah kenapa gak ada nih yang bisa menyediakan dua-duanya, makanannya affordable dan tempatnya juga proper, tapi makan Indonesia. Sedangkan kayak lu Hokben, McD, KFC, mereka bisa tuh makanannya gak mahal-mahal amat, tapi menyediakan tempat yang proper. AC lagi ya? AC lagi. Lah yang lo buka kan outdoor. Lah kan orang ngelihat kebuka, bukan malah menjadi ya ada gap lah kayak panas nih pasti nih. Aduh rame kan konsep lo kan kayak outdoor apa sih namanya, ya terbuka lah tempatnya, konsep gua gak ngerti F&B itu istilahnya apa sih, ya tempat kebuka ya udahlah begitu ya. Terus orang kan berpikir bahwa bukan jadi backfire ya, kayak wah ngumpul rame-rame, wah panas nih. Bedanya apa sama yang pecel ayam tenda pinggir jalan? Bedanya paling agak sedikit mundur gara-gara ada parkiran doang, nggak terlalu mepet ke jalan, tetap aja panas gitu. Gimana? Nah sebenarnya sih gue pengen bikin tempatnya nyaman itu, tapi tanpa meninggalkan value lu makan makanan Indonesia lah. Oh. Jadi kalau lu makan di outdoor itu tuh lu ada apa ya, kayak inner value-nya di mana ya, lu makanan Indonesia, kumpul sama teman-teman lu, kumpul sama keluarga lu, dan ada rasa kebersamaannya itulah. Nah, itu yang gue pengen build dari si outdoor itu sih, kayak lu bahasa lebay kayak menyatu dengan Indonesia kayak lebay lah itu. Tapi kayak gitu. Gue bingung juga sih ngejelasinnya gimana. Iya sih, iya gue tahu. Lu biar dapat vibes ya Indonesianya, suasana kumpulnya terbuka ya, lu bisa ngeliatin ya mungkin mini traffic Indonesia lah ya. Karena walaupun terbuka, sebenarnya kalau datang ke sana nggak panas juga kan, kita nyediain pokoknya si sirkulasi udara juga dipikirin dan si kipasnya juga selalu siap lah, jadi nggak panas yang kayak sampai lu keringetan gitu. Oke, nah kalau ngomongin keringetan, gue mau mundur dikit nih. Lu sendiri keringetan nggak sih ngonten-ngonten gaya dengan
Hah? Keringetan sih. Keringetan kan? Bahkan sering ada komen kayak, "Bang, tuh baju lu udah basah, Bang." Iya kan? Nah, nyambung yang tadi, yang lu bilang gaji lu 500.000 terus lu ngonten nyambil itu udah ngonten yang kayak apa ya? Gue sih sebutnya sih kategori conversation ya, konten tanya-tanya gitu lah, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya jawab gitu kan. Sampai akhirnya lo bisa ngeluarin duit untuk dia ngelakuin sesuatu, akhirnya terus dia dapat hadiah kalau menyelesaikan misinya segala macam. Kan awal-awal kan lo nanya nih siapa, Ya, foto ini siapa, ini dulu kan RA Kartini apa segala macam, interview gitu kan. Nah itu udah kayak gitu, yang si 500.000 lo sambil jadi lawyer. oh itu udah naik gajinya ke 4 juta waktu itu. Oh udah naik. Yang Udah 4 juta lumayan. yang awalnya itu kayak gimana kontennya? Awalnya bener-bener di kantor doang. Jadi kayak Apa bahasa apa? nggak ada kayak nunjukin kehidupan gue di kantor, kayak kegabutan gue di kantor. Iya kan lu belum punya nama, nggak ada yang mau tahu, Ben. Surprisingly waktu itu kayak gue, waktu itu yang awal gue bikin, gue kayak ngasih pertanyaan ke orang-orang yang lagi nonton. Jadi gue kayak ngasih quiz kayak yang lagi nonton tapi dengan gue di kantor. Contoh kayak gue ngasih quiz, gue waktu itu ngadep ke kaca nih, terus gue bilang, coba pikirin A, pikirin B, sekarang pikirin satu nama sayur, coba pikirin. Udah. Nah, pasti pikirnya brokoli atau wortel. Iya lagi bener brokoli. Kenapa gue ya? Lu siapa sih Ben? Iya kayak gitulah. Ya itu kayak mainan-mainan dulu kan, psikologi kan. Mainan dulu. Jadi sebenarnya kenapa gue bikin kayak gitu, pokoknya bikin kontennya yang orang ada yang setuju, ada yang enggak, terus nanti pada berdebat kan di komen kayak, oh iya kok gue bisa brokoli, oh iya gue enggak lagi. Jadi, Dan lu pertanyaan-pertanyaan itu udah lu giring ke gimana caranya orang jawab brokoli. iya. Mungkin ada kata-kata hijau, Iya. mungkin ada kata-kata apalah gitu ya. Iya kayak banyak lah waktu itu yang, contohnya misalkan nih, kalau misalkan lu mau ngasih duit, lu pakai Amplop, Nah, kalau lu mau kerja, lu pakai laptop. Nah, terus kalau lu kalau lu lampu hijau, lu harus Jalan. Oh iya bener. Iya deh. Oh, ngerti gua. Hampir stop ya. Gila. Oh iya Biasanya, iya. ya gitulah. Iya, biasa ada orang kejebak tuh. Berarti IQ gue masih tinggi, alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Nggak wajar lah podcast kita bahas bisnis yang cepat. Enggak. Satu-satunya podcast bisnis ya. Enggak. Oke. Ternyata itu lu fokusin sampai akhirnya lu memilih sambal bakar Indonesia. Nah ini gue mau ngerucutnya lebih tajamnya gini. Memang lu kenal sama Richard? Kenal, dari sebelum sambal bakar juga udah kenal. Kemarin gue undang tuh ke sini. Oh udah dia? Iya udah. Dia tuh bahas mengenai operationnya, strategi salesnya dan lain sebagainya gitu lah. Keuangan tipis-tipis gitu ya. Makanya gue begitu ngobrol sama dia, gue tantang dia tuh. Kenapa lo pilih Iben? Karena Iben begini. Oke lah, gue klarifikasi, gue bawa Iben ntar. Nah gitu tuh. Makanya nyambung nih, gue sekarang langsung undang lo nih bro. Nah dari milih sama Richard itu, pilih sambal tadi udah lo jelasin ya tipis-tipis ya. Bahwa ini gue karena pengennya makan orang Indonesia tuh lebih murah, terjangkau dan lain sebagainya. Cuma gini bro, lu kan sebelumnya belum punya bisnis ya? Iya. Richard kemarin ngomong gitu juga. Iya. Bahkan diapresiasi juga bahwa gue milih kenapa pilih Iben karena dia justru sebelumnya belum punya track record yang memang punya masalah dalam bisnis apa segala macam, sehingga genuine, sehingga audiens percaya kalau, dan ada rasa penasaran juga. Suatu sisi ada sisi positifnya juga, gila. Ini si Iben kalau bikin bisnis gimana ya? Makanannya kayak apa ya gitu kan. Kalau dia sebelumnya punya track record yang buruk ya mungkin ada pertimbangan kali. Cuma maksud gue gini, lu kan pasti kan agak tricky ya. Dan gue gak tahu ya, gue nebak aja mungkin lo share-nya juga paling gede misal karena lo juga muncul ke permukaan gitu. Dan lo berani langsung buat yang pola gede karena gue denger lo 1.000 meter kan minimal kan. Iya minimum 1.000. Sekarang 1.500. Nah lo gak mau mulai dari kecil dulu Ben? Masa langsung tiba-tiba langsung bam gitu. Gue gak tahu ini bagian dari strategi atau enggak gitu. Iya. Jadi sebelum Richard ngomongin si sambal bakar nawarin itu, sebenarnya sebelumnya itu dia udah ada yang dia tawarin. Siapa? Boleh tahu nggak? Richard juga. Enggak, nawarin ke siapa? Nawarin ke gue. Oh, bukan brand sambal bakar? Bukan. Jadi dia ada F&B lain. Waktu itu dia nawarin bikin collab menu. Apa tuh? Kayak sandwich gitu lah. Oh, oke. Jadi di F&B-nya dia bikin menu sandwich. Pakai namanya gue. Nah, terus abis itu dia nawarin itu.
tadi kita udah mau jalan tuh, tapi gue discuss bareng kakak gue juga kayak nih gimana nih kalau istilahnya jadi first bisnis kita lah, si collab menu ini yang beneran kita jual ke customer, kira-kira bakal works gak nih? Gue discuss sama kakak gue. Nah karena gue sama semua tim gue lah, kalau ngerjain apapun tuh pasti harus bener-bener all out dan maksimal. Keren. Jadi pas lihat si collab menu ini nih, kan pasti kan ada hitung-hitungan kasar kayak the maximum potentialnya, maximum potential dari revenue-nya, dari sales-nya. Kita ngerasa kayaknya nggak worth it nih kalau misalkan potensi maksimumnya cuma segitu doang. Sedangkan di mana kita bakal geber-geberan habis pasti di sisi kontennya. Oke. Nah, akhirnya kita bilang ke Richard, kayaknya nggak jalan dulu itu. Nah, habis itu juga beberapa kali adalah F&B owner yang nawarin juga untuk bikin F&B bareng. Terus gue discuss lagi sama kakak gue kayak ini gimana ya. Tapi semuanya tuh nggak ada yang sampai nyantol. Karena kayak apa ya, si gambaran besarnya tuh nggak segitunya. Kayak ada mentoknya gitu. Nah pas sambal bakar datang, kita discuss sama Richard kayak kita bikin apa ya gini-gini, come up dengan sambal bakar. Nah itu kita ngeliat kayak wah nih bisa jadi sesuatu yang gede nih. Richard bawa ke lu-nya tuh udah ada nama sambal bakar ya? Atau secara positioning memang Belum ada? Belum. Loh, lu ngukur potensialnya ini maksimum itu dari mana? Makanan Indonesianya itu. Oh, dia ngajakin lo, Iya. Ben bikin F&B lagi yuk gitu ya? Atau bikin F&B yuk gitu ya? Bikin F&B dan dengan konsep makanan Indonesia murah tapi tempatnya yang bagus dan makanannya enak. Oke, itu dapat tuh visi misi dan value-nya. Oke. Terus kecetusnya sambal itu siapa? Barengan situ. Kenapa? Karena dan ini faktor kan gue waktu itu nanya ke audiens juga kan. Oke. Gue harus bikin bisnis apa Oh iya. Ya gue pernah tahu tuh. Jadi tapi sebenarnya lu tuh gimmick apa enggak sih? Gue mau lu klarifikasi deh. Itu enggak sih. Jadi gue beneran ide dari audiens. Beneran ide dari audiens. Cuma mungkin ya beberapa ada yang udah kita lakuin sebelumnya lah. Kayak contoh nyari tanah, terus ngebangun tempat. Ya itu udah dari sebelumnya lah. Gak mungkin kita kayak tanya dulu terus, wah ini buru-buru harus nyari tanah gitu-gitu. Tapi kayak si sambelnya itu dibakar itu, ya itu faktor nanya audiens. Serius loh? Faktor nanya audiens, terus audiens ya ngasih pendapat itu. Cuma emang ada beberapa hal yang kayak ya emang udah akan di situ, kayak contoh waktu itu gue bikin kontennya, kira-kira ada yang tahu nggak nih gue mau buka di mana? Ya itu kan udah pasti udah ada tempatnya kan. Ya. Gitu emang udah dibikin duluan. Oke, itulah Q&A lah ya. Nah, tapi maksud gue kayak lu udah survei tempat dan lain sebagainya. Gue penasaran aja sih sisi lain lu tuh apa ya? Lu ngeliatnya tuh dari point of view apa sih? Contoh apa kira-kira yang tadinya udah lu survei itu buat apa? Sebelum netizen ngasih saran ke lu. Buat si gambaran besar itu adalah makanan Indonesia yang tempatnya proper, udah itu aja, murah, apapun makanannya. Tapi ya udah. Jadi si sambal itu kan additionalnya itu kan. Iya. Tapi pokoknya itu ya makanan Indonesianya itu. Tapi keren banget ketika lo angkat, gue dari sisi branding ya, ngelihat ada namanya brand positioning ya, lo clear di situ, lo tajemin langsung ini sambal bakar gitu loh. Jadi nggak cuma kayak rumah makan Iben gitu, misal apa aneh gitu kan. Nah itu bisa langsung keluar dengan setajam seniche sambal bakar. Itu kan hanya orang-orang tertentu yang mungkin penuh pertimbangan dan punya ilmu ya. Kenapa lu bisa ambil si orang netizen itu? Lu objektif apa subjektif nih? Jangan-jangan mungkin si loyalis lo ini karena memang dia sering komen-komen di tempat lo, atau memang dan ngukur bahwa ide ini oke gitu loh. Ini realistis, kayak cakep nih sambal bakar gitu. Akhirnya lo punya sense untuk udahlah, tinggal nanti pengembangannya begini itu gimana prosesnya? Enggak sih, karena sambal bakar yang kita lihat ya. Kenapa nih sambal bakar itu kita pilih dan bisa works? Dulu tuh awalnya gara-gara ada faktor entertaining ya. Pas dilihat kan sambal bakar sebenarnya ada juga kan sebelumnya, udah ada yang pernah bikin juga kan. Oh iya? Nggak tahu gue. Iya. Ada di Bandung adalah yang pernah kayak restoran, gue lupa namanya apa, tapi mereka bikin menu si sambal bakar itu. Bisa disomasi dong. Ya, makanan ya itu sama aja kayak nasi goreng. Oh iya. Bukan brand secara haki. Bukan brandnya. Oke. Brandnya nggak tahu namanya apa. Tapi konsep sambal dibakar itu emang udah ada juga sebelumnya. Nah dan pas dilihat
entertaining banget lihat sambal dibakar di depan. Oh. Nah itu kayak wah ini kayak bisa datengin crowd nih. Terus kalau di kontenin juga seru nih. Terus rasanya juga pas dites, wah enak juga nih ternyata. Dan ya akhirnya kita pilih itu. Dan pas yang kita trial test itu, kenapa kita kayak wah ini nih sambal bakar nih. Karena dari dulu ya setiap kali kita makan Indonesia, satu-satunya yang nggak panas tuh pasti sambelnya tuh. Dan gue tuh selalu ngerasa ganggu tuh kayak nih ayamnya panas, nasinya panas, sambelnya nggak panas nih. Nah pas dibakar semuanya panas, jadi pasti makan kayak wah. Iya. Iya gue dapet deh. Bahkan ada sebuah restoran, bahkan di Timur Tengah ya, ada juga yang sambelnya dingin bro. Wah lu pasti kalau ini kayaknya kultur lo nggak masuk. Asli. Jadi waktu gue umroh di sana tuh restoran Arabnya itu sambelnya tuh dari kulkas. Hah? Iya. Lu pasti akan ya nggak tahu makanya kultur lo kayak atau gua aja kaget awalnya. Enak tapi. Iya, untuk jujur kalau untuk Indonesia secara harafiah gue sih nggak masuk kalau untuk Indonesia masuk. nih. Karena nasi kebuli terus tiba-tiba dicocolin sambelnya dingin. Nasi anget tapi. Nasi hangat. Literally dingin, bro. Udah kan? Oke, gue agak kayak nge-adjust gitu pelan-pelan santai, let's gitar dulu. Ini emang gini ya. Apa dia ngasih terus nggak mungkin juga orang yang ngasih pelayannya terus gue bilang kayak, "Mas masih dingin, tolong panasin lagi." Ya dia nggak mungkin ngasih dengan kondisi dingin dong. Iya. Oh emang gitu kali ya budayanya. Udah gue makan. Nah, cuma kalau memang misalnya mindset lo udah digabungin ke Arab-Araban misalnya Timur Tengah, ya masuk. Masuk gitu. Itu aja sih perbedaan mindsetnya aja. Nah lu kayaknya gue nggak tahu lu masuk apa enggak. Bener-bener di cup dikeluarin dan showcase apa sih namanya ice apa sih namanya kayak tempat minuman dingin gitu lah. Iya. Apa sih namanya kayak show gitulah showcase apa dikeluarin dari situ dan lu bisa ngelihat. Oh emang ini kali ya gitu. Kayaknya harus diajak ke sambal bakar. Iya. Iya ternyata lu juga orang yang sangat konten banget. Terus akhirnya lu pilih gimana caranya ini entertaining banget sambal-sambalnya muter sana muter sini gitu ya. Iya. Dan itu menjadi menu utama atau menu tetap menjadi additional? Menu utama sih. Kemarin Menu gue dibawain ngelihat Richard tuh ada kayak apa lauknya? Ada kayak telurnya lah yang bulat itu. Oh tuh. iya. Jadi lauknya banyak, tapi bisa milih pakai si sambal bakar itu. Cuma kalau pada basicnya akan datang si sambal bakar itu. Oke. Nah ini kita ngomong how to ya Ben. Lu gimana caranya manggil crowd dan udah pasti yakin bahwa audiens yang lu suka konten-konten interview, lo challenge orang, beli pempek di Palembang gitu kan, gaya-gaya seperti itu kok bisa balance gitu, bisa nge-mix sama atau nge-fit sama sambal bakar. Itu sih gue pengen tahu strategi lu aja sih. Cara ngedatengin crowd ya. Iya, misalnya apakah udah pasti works dengan kayak oh ya udah kalau gitu gue dengan gaya-gaya gue tetap kayak gini terus ya udah pasti datang lah. Kan bisa jadi misalnya contoh nih random aja. Orang biasanya kontennya kayak lo interview. Tapi mungkin bikin bisnisnya di luar dari itu gitu loh. Kan agak bingung tuh ngefitinnya tuh sama market tuh. Itu aja sih bro. Oke. Jadi ini gue nggak tahu sih ini cuma pemikiran gue doang atau gimana. Tapi gue ngerasa influencer ya. Misalkan pengen bikin suatu brand atau suatu bisnis gitu. Mereka tuh selalu mikir apa yang mereka cocok untuk jual, baru mereka jual itu tuh. Iya. Nah, sedangkan kalau gue kebalik dari dulu, gue sama kakak gue tuh selalu ngeliat influencer yang works ya, nggak yang kayak gitu. Tapi dibalik, lihat dulu apa yang market cocok, apa yang market perlukan, baru abis itu lu nyesuaiin ke situ. Wah itu kan gak gampang, kan takutnya identity si konten kreator itu hilang. Nah, tapi dengan style lu sendiri. Jadi emang bisa ya? Bisa sih surprisingly. Kayak contoh ya misalkan ya. Kalau misalkan si teori yang pertama itu tuh. Si teori bahwa influencer fashion berarti cocoknya jual barang fashion. Iya. Atau influencer food cocoknya jualan food gitu. Berarti harusnya semua F&B yang dilakukan oleh mereka sukses semua. Tapi buktinya kan nggak selalu kan. Karena mungkin itu nggak dibutuhin sama market. Kayak misalkan Mas sekarang pakai topi terus nih. Terus Mas ngerasa, wah karena gue pakai topi, berarti gue harus jualan topi nih. Tapi ternyata market lagi nggak butuh topi. Buat apa lu jualan topi? Itu produk market fit tuh. Nah, bener. Di sambal bakar, sebenarnya yang datengin crowd itu, gue datengin crowd secara sounding doang. Tapi kenapa orang datang lagi?
Karena ya memang ternyata orang butuh makan Indonesia yang tempatnya nyaman dan harganya affordable. Dan itu crowded nyambung. Iya. Oh iya. Iya. Nangkap gue. Coba ya gue bedah ya. Bentar bisnis lo ya, koreksi kalau gue salah. Lu gayanya mainnya ke crowd. Lu challenge ya kan, lu kasih ini tantangan itu atau tebak-tebakan lah atau apapun itu, interview. Itu kan crowd banget tuh. Iya. Behavior banget ya. Audiensnya tuh di luar, activity, outdoor activity dan lain sebagainya. Nah, yang notabene-nya adalah mereka crowd pasti butuh makanan yang memang nyambung sama kesehari-harian. Iya. Ya kan, yang dibutuhin apa segala macam. Plus murah. Iya. Akhirnya ketika lu gaya lu dengan seperti itu, lu ngundang massa apa segala macam, dan tempat lu juga luas plus Iya. outdoor juga, di mana crowd ya kumpulnya di situ. Iya. Kolamnya di situ. Wah, jenius. Jadi nyambung. Wah, jenius. Iya benar. Kalau tadi misalnya dibalik, misal lo pemikirannya agak ngeheng gitu. Iya. Terus lo pilihnya coffee shop. Contoh yang Iya. simple ya. Kita random aja deh, apa kayak yang paling random deh. Contoh yang simple Iya, nih. contoh. Gue tiap pagi udah pasti gue minum kopi. Ya, kenapa lo gak buka coffee shop? Udah banyak dan udah banyak dan kayak Oke. potensinya ya gue perang di situ lagi. Lah kan sama makanan Indonesia bukan lebih banyak di Indonesia? Tapi yang tempatnya segitu enak, yang harganya segitu murah, dan habis itu juga ya rasanya enak, nggak sebanyak itu. Dan fokus pada sambal juga ya? Iya. Nah, Oh, sedangkan kalau iya. coffee shop, contoh, gue tiap pagi minum kopi, yaudah gue bikin kopi. Oke, gue pengen kopinya yang tempatnya kecil, harganya murah, udah ada. Gue pengen yang tempatnya bagus, harganya agak mahal dikit, udah ada. Gue pengen yang tempatnya bagus tapi harganya murah, ada juga. Oh, Jadi kayak room of inventionnya agak tipis gitu Kecil. lah, agak kecil. Iya. Sama lah kayak contoh gue pakai kaos hitam tiap Iya bener. ya mungkin bisa aja gue bisnis kaos hitam, tapi apakah itu yang diperlukan sama market? Gue ngerasa sekarang sih kaos hitam udah ke cover sama Uniqlo and the Gang dan semuanya yang ada di situ ya. Sama yang ada di TikTok Shop yang 100.008. Jadi kayak Iya. buat apa gue harus berantem di situ lagi? Wow, kok gue baru tahu ya. Maksudnya gue pikir dengan orang yang, maaf ya Ben ya, dengan orang yang mindsetnya ngonten, ya udah hahihi gitu ya. Plus lu belum punya latar belakang bisnis sebelumnya, terus bakal cetek gitu pemikirannya. Gue pikir begitu, ya kan kayak gue tuh, ya alhamdulillah ya nggak maksud gimana nih buat pelajaran aja ya. Gue tuh mindset pengusaha tuh karena gue berkali-kali gagal gitu loh. Akhirnya berarti gue ngefitnya di sini. Dan gue juga sempat percaya, bukan sempat percaya, kalau sempat berarti kan sekarang jangan-jangan udah enggak gitu. Tapi ya termasuk orang yang di kalangan yang percaya bahwa ketika lo mau sukses ya lo harus berkali-kali jatuh dulu gitu loh. Ya. Sehingga lo nemu celahnya, sehingga lo nemu solvingnya gitu kan, menyelesaikan masalah. Tapi kan lo kan bisnis perdana ya. Maksud gue, siapa sih yang ngasih gift? Apa memang perannya Richard di situ adalah untuk supporting penuh gitu, atau memang kakak lo tadi lo sebutkan, lo belajar dari mana? Yang kayak gitu-gitu kan 1 banding sekian bro. Dan sekarang lo udah 14 cabang, dan kemarin Richard juga kayak nantang gue juga gitu, dalam artian kayak lo silakan cek laporan keuangan gue, lo silakan dengan gayanya dia. Gila pede banget. Dan ini bisnis pertama gitu loh. Lu juga terutama maksud gue. Itu gimana ya lu belajar? Mungkin kalau di konten itu bisnis pertama, tapi sebelumnya banyak banget sih yang gue udah lakuin dan flop juga, gagal juga. Ya, contoh dulu gue buka pas gue kantoran tuh, sebelum konten deh, pas gue kantoran gue mikir wah ini harus punya side income. Gue bikin bisnis F&B dimsum, buka 3 hari tutup. 3 hari tutup. Keren. Modal berapa? Modal lumayan waktu itu 10 juta. 10 juta gaji hilang 3 dalam juta. 3 hari bos. Mantap. Terus bikin clothing line tuh gue bikin 3-3-nya gagal semua. Gila. Terus sempat bikin konveksi nggak jalan juga. Jadi banyak lah sebelum sambal bakar sebenarnya yang Berarti di balik layar udah gagal. jago. Berarti lu udah jago. Curang ya, nggak curang siapa curangnya? Iya berarti lu udah keren. Dia kan lu sempat ngalamin begitu kan. Ya, lumayan. Akhirnya lu nyari yang tadi tuh, begitu lu nemuin poinnya, apakah dimsum tuh ngefit sama market banyak, ya kan? Apakah Plus ada si Richard juga sih. Jadi dia nge-cover sisi operationnya, gue nge-cover marketingnya. Jadi masing-masing
ngegas di bagiannya masing-masing lah. Iya. Oke. Gue jadi penasaran juga masalah ngegas gini, Ben. Lo kan gini, di bisnis itu kalau menurut gue marketing itu kan ada demand creation ya. Karena ada supply, ada demand. Gimana caranya supply ini habis ya butuh demand yang banyak. Ya. Rukun atau dasarnya kan begitu. Terus gue ngeliat lo ketika lo mau buka cabang lo kayak euforia bareng sama orang-orang rame-rame. Oh, Ya. sekarang ada di sini gitu. Gue ngikutin juga kan, ngeliatin pergerakan dan lain sebagainya. Dan berarti salah satu marketing strateginya itu yang paling cepat adalah ketika yang ngumpulin demand itu bersama demand tersebut atau gimana? Kontennya Jadi- bareng-bareng sama demand gitu. Jadi ini untuk ngumpulin maksudnya Iya, demand-nya biar tetap ada gitu. Tetap ada, terus mereka akhirnya yuk kita bareng-bareng ke sini. Apakah memang loyalis lu juga memang seloyal itu sama lu gitu loh maksud gue? Oke, jadi setiap kali gue ngelakuin marketing activation ya di TikTok atau dimanapun, itu di back end-nya kan gue lihat juga kan, gue pelajarin juga lah kayak, ini orang nih sebenarnya datang emang karena kontennya kah, atau karena Iya. makanannya kah, atau karena apa? Dan ya setelah dilihat datanya, sebenarnya tuh orang datang ke sambal bakar tuh majority karena dua hal. Apa tuh? Satu, karena ngeliat kontennya di TikTok atau di Instagram. Yang kedua karena lewatin ngelewatin sambal bakar. Kok ngelewatin langsung mampir kalau dia nggak percaya? Iya, ternyata itu. Oh iya? Iya, karena ngelewatin sambal bakar. Mobil banyak parkir di depan. Iya, mungkin ya itu kali ya. Jadi orang penasaran. Nah, jadi cara nge-create demand-nya dari segi ya yang gue tahu lah, yang gue pelajarin, ya gue fokus ke si dua itu sih. Gimana caranya pas gue bikin konten orang jadi datang, plus dengan adanya rame itu orang yang lewat jadi datang juga. Tapi kan banyak juga yang pakai trik-trik bohong-bohongan. Pura-pura mobil-mobil dia suruh pada parkir, Tuh, keluarganya pada parkir biar kelihatan rame. buang-buang duit sih. Tahu nggak lo? Tahu kan? Tahu. Teknik-teknik marketing bodong tuh kalau gue bilang. Tapi Iya kan? itu pun si rame itu nggak dari awal kayak gitu sih. Maksudnya sambal bakar ya. Eh. Contoh sambal bakar cabang yang pertama nih. Ini gue baru ngeliat juga sih videonya setahun lalu gitu. Oh, gue liat pas yang sambal bakar cabang pertama antriannya panjang tapi orang masih pada tertib, nyantai. Terus rame juga. Cabang kedua, mulai lebih rame dari biasa nih, parkirannya mulai nggak muat. Terus lama-lama emang nge-build up. Cabang ketiga, cabang keempat. Sampai akhirnya tuh makin rusuh nih. Kayak contoh, Mana coba buka aja di mana? Ada. nah, ini di HP sih nih. Oh di HP boleh. Ini Ya, lu liatin. kemarin banget nih cabang ke 14. Coba. Oke. Lagi. Wah serius loh. Cabang ke Ben. 14. Cabang 14. Iya. Enggak, ini lu pakai sihir apa sih? Enggak gini. Ini agak kurang fair kalau ternyata gaya-gaya lu dimasukin ke sini tuh dengan pola bagi-bagi duit misalnya. Bukan gue bilang kurang fair juga sih, fair aja sih, tapi ya yang mungkin semua orang bisa ngelakuin juga. Iya. Dipancing duit. Kan mungkin kan gaya-gaya lu kan gua kan ngasih lo 500.000 rupiah buat datang sekian orang pertama gitu misalnya. Iya. Ya mungkin memang lo copy dari gaya-gaya identitas konten lo gitu ya. Kan datengin crowd kan banyak cara ya, mau giveaway, mau apapun itu. Maksud gue lu pakai gitu-gitu juga gak sih? Datengin crowd ada bilangnya. Kayak Apa? Boleh bocorin setiap nggak? grand opening tuh kita ada 150 makan gratis. 150 pieces. 150 porsi orang 150 orang makan gratis Tapi satu orang hanya boleh makan satu kali. satu kali. Berarti untuk 150 orang pertama. 150 orang pertama. Oke, terus? Terus habis itu ngadain challenge juga di sana. Tapi sebenarnya ngadain challenge di sana ya goalnya itu kan datengin crowd di sana. Oh. Tapi sebenarnya goalnya itu adalah gue tuh pengen nih orang yang lihat gue di konten doang, kayak cuma nonton, cuma ngeliat di video, nanti bisa beneran ngerasain di sana gitu. Kayak apa ya? Kalau lu lihat tuh, gue tuh dari dulu referensi gue apapun tentang konten-konten tuh selalu Disney gitu. Kayak lu nonton Disney, terus lu bisa ke Disneyland. Pas di Disneyland tuh euphoricnya tuh kayak wah ini yang gue tonton selama ini jadi kenyataan beneran secara physically gue attend di situ. Nah gue tuh pengen nge-build itu, gue pengen kayak wah orang tuh ngerasa euphoricnya yang biasa dia tonton di konten
Nih ada juga nih asli ya, gue nge-challenge lu langsung nih. Iya dapat gue, ngerti gue. Berarti di sini strategi marketingnya dikawinin sama experience. Iya, online to offline lah. Bener. Jadi bener-bener ekspektasinya jangan jauh. Iya. Giliran lu di counter kan, wah rame, buat. Begitu pas datang gini doang nih. Iya. Cuma Cuma balik lagi ya, mau seheboh apapun si grand openingnya, serame apapun, itu cuma grand opening doang, itu cuma 1 hari. Kayak, nah itu bukannya bahaya bro. Terus gimana caranya untuk mereka sustain dan existing untuk datang lagi? satu doang, Apa tuh? makanannya harus enak. Oh, Itu doang sih, kayak mau, kalau gue soalnya dari dulu ya, gue mau lu seterkenal apapun, mau lu sehebat apapun, kayak mau gue tontonin lu tiap hari nih, tapi kalau produk lu sekali gue coba, abis itu gue nggak demen, iya. ya gue nggak akan beli itu lagi. Mungkin gue akan tetap nontonin lu, gue nggak akan berhenti nontonin lu, tapi gue nggak akan beli itu lagi atau pakai itu lagi. Gila, reputasi sih penting sih ya. Iya. Iya bener. First impression is reputation gitu. Kalau gue nganggapnya gitu. Jadi ketika pertama kalinya lu bersentuhan dengan sebuah produk, nah itu reputasi lu diukur tuh. Iya, Iya kan? bener banget. Sehingga nanti outputnya masalah, udah selesai tuh. Jadi gimana caranya first impression itu bisa mengangkat reputasi lo nantinya setelah dia get back dan lain sebagainya, itu kan poinnya kan. Iya, sebenarnya kayak influencer ataupun KOL yang pakai kan tuh cuma untuk ya dorongan awal untuk boost trafficnya. Tapi itu cuma datengin customer lu sekali doang. Kalau yang bikin dia datang 2 kali ya makanannya sama produknya. Iya juga ya. Karena memang banyak fail tuh dari situ tuh biasanya tuh, ya kan? Tapi kan gini, apakah memang semua rata-rata konten kreator yang di bidang, kita ngomong fokusnya F&B aja ya, Iya. kan mereka juga pada punya brand. Ya lu komen sebatas yang lo tahu aja lah. Misalnya kayak Next Carlos juga punya brand makanan. Tan Boy Kun juga punya brand makanan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan mungkin konten-konten lain nih yang mungkin gue nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi itu gimana menurut lo? Ya di luar dari yang gue sebutin tadi ya, ada juga yang mereka konten kreatornya adalah bangun istilahnya makanan-makanan lah ya, ngevlog, makan-makan inilah itu apa segala macam. Ada juga dia bikin brand F&B kurang. Itu kenapa? Maksudnya apakah memang subjektifnya dianya sukanya begitu, memang udah menurut dia adalah pas, tapi ternyata di market enggak gitu loh. Iya. Atau memang dapat chef yang kurang aja gitu, apa gimana ya? Gua ngerasa balik yang awal tadi sih, mungkin market nggak perlu makanan itu. Iya. Gua nggak tahu ya, semua orang kan punya dapurnya masing-masing, kenapa itu nggak works atau gimana. Tapi kalau sekarang gue dari sebelum sambal bakar sampai udah jalanin sambal bakar, gue tuh emang gila banget tentang F&B. Kayak ya kalau lu nanya pengeluaran gue paling besar buat makanan lah tiap bulan. Kayak gue ya kayak baju apapun tuh gue nggak peduli sama sekali. Gue kayak nggak pernah ngeluarin duit buat itu. Tapi kalau buat makanan tuh gue kayak mau lu nyuruh gue nge-spend berapapun di makanan, gue nggak peduli tuh. Gue kayak ini gue pengen cari tahu lebih lanjut. Nah, gue kadang ngeliat tuh orang ngejual sesuatu, tapi ini kayaknya orang nggak perlu ngejual ini. Kayak lu campur burger, moza, tambah mentai atau apa, kayak emang orang lagi perlu apa makan itu. Jadi kayak kadang cuma untuk mendapatkan hype-nya, mereka jadi ngorbanin si value dari makanan enak itu sendiri gitu. Gue dapet banget lagi. Ya. Nah, Tadi lo bilang kadang gue sama kakak gue tuh bilangnya itu bisnis F&B mozzarella mentai. Artinya gue ngerti lagi. Kadang inovasi yang sebenarnya nggak diperlukan tapi dipaksa untuk mendapatkan attention. Iya, gue ngerti lagi. Karena dia baca petunjuk atau kitab marketing unique value proposition. Mungkin mentornya nggak salah, tapi tafsiran lu tuh agak bablas dan ngeheng gitu otak lo kan. Wah berarti nih kita harus bikin yang unik nih, beda dari yang lain gitu kan. Tapi sementara mentor gak gitu-gitu amat. Kitanya aja kebablasan cara tafsirnya gitu loh. Bener. Iya kan kayak bas gitu loh. Gue selalu pakai referensi kayak McD gitu lah. Kayak McD itu kan dulu pas dia bikin burger kentang itu bukan mereka yang pertama nyiptain burger dan kentang itu. Iya. Cuma mereka yang pertama yang nyediain secepat itu. Betul, McD begitu, betul. Nah, kadang tuh orang mikirin si unique selling proposition-nya terlalu kemana-mana gitu. Padahal ada sebenarnya ada masalah-masalah simple yang perlu
di cover lebih dulu tuh. Kayak contoh, ya tempat makan yang enak, parkiran yang luas, Kecepatan penyajiannya. kecepatan penyajian, kayak masalah-masalah simpel itu tuh yang harusnya diselesain dulu tuh. Nggak harus kayak ayam pop mozzarella mentai atau apa. Ini bukan menyinggung Iya, siapa-siapa, tapi gue tahu. cuma menurut gue doang. Enggak cuma ayam, pop dimsum juga digituin. Hah? Oh, pakai toast. Wow, diapi-apiin kan. Wah, mantap. Tahu-tahu tiba-tiba ada sambal bakar mozzarella mentai ya. Ya. Kelar gak kayak. Lo bakal jilat lu sendiri tuh, Ben. Lo bakal jilat lo, mau gak mau lo ngelakuin lo. Coba dong lihat dong sambal bakar. Gue pengen tahu nih isinya sekarang ada apa aja nih. Lo lagi buka yang keempat. Ini yang 14 ya, cabang 14 ya. Ya, itu yang cabang ke-14. Di mana sih nih? Di Peta Barat Kalideres. Oke. Lo berarti yang Cibubur cabang 15. 15. Semoga tahun ini 30 lah. Wih, Masya Allah. Amin, amin ya. Jadi 15 itu Cibubur tanggal 18 Agustus. Iya. Wih, momentumnya kemerdekaan tuh. Kemerdekaan, makanya nanti bakal ada challenge kemerdekaan di sana. Wih. Kita bakal panjat pinang kali di sana. Serius lo. Di ujungnya atasnya dia sambel lagi. Oh, panjat pinang kan biasanya pakai oli atau minyak. Lu kasih sambel. Dada lu lonyot langsung semuanya merah semua dada lu. Panas tuh dada lu tuh. Keren tuh, Bro. Atau minyak-minyaknya sambal aja. Kan sambal kadang ada minyak-minyaknya tuh. Kalau di packaging kan kadang minyaknya di atas tuh, numpuk di atas tuh minyaknya. Minyaknya aja, Bro. Nggak terlalu panas. Oh, ini di sana ya, Kalideres ya. Terus yang di Cibubur nanti depan apartemen tuh teman-teman tahu lah, warga Cibubur, apartemen Cibubur. Kalau lu arah dari Cibubur Junction, lu ikutin jalan belok kiri ke radar Auri. Alokasiin budget marketing itu lu budgeting marketing gimana sih? Gue penasaran deh. Ada budgeting? Ada. Per bulan, per tahun? Per bulan sih. Per bulan berapa? Boleh tau nggak? Per bulan tuh kayak sekitar 7% dari sales lah. Kan salesnya belum ketahuan. Ya, banyak lah, lumayan. Bukan. Maksud gua kan, oke, lu 7%. Nih sambil belajar teman-teman. Oh, dari mungkin. previous sales, sorry. Oke, lah kalau peletakan baru pertama? Pas peletakan pertama, Nggak, lu ngukur dari mana? Zero marketing. Oh, ini buat teman-teman tipsnya adalah berarti bangun personal branding dong. Iya. Cara ngonten, bangun followers, bangun kolam gitu ya. Iya. Tips kalau memulai bisnis dari nol, kalau tanpa dengan budget marketing, versi lo gimana? Ngonten dulu tetap. Kalau sebagai influencer nih. Dua deh, sebagai influencer atau enggak? Karena kan yang nonton kan belum tentu dia influencer. Iya. Kalau sebagai yang non-influencer ya. Kalau menurut gue caranya itu make your own content sih. Apapun bentuknya. Apapun, karena at this point deh, lu ngepost free di TikTok, ngepost di IG free. Dan algoritmanya tuh nge-support untuk siapapun bisa nge-blow up lah. Kadang tuh mereka pengen ngambil cara yang gampang. Ya udah, gue punya duit budget segini, bayar aja ini, bayar misalkan KOL, which is padahal kadang kalau lu bayar KOL, ya bener itu ngedatengin crowd. Tapi setelah dia datengin crowd, orang tuh, ini secara online ya, orang nggak tahu si konten lu dari bisnis lu ini. Kayak value dari konten lu tuh gimana. Makanya sambal bakar sendiri, walaupun ada gue yang nge-support, kalau dilihat TikToknya sendiri tuh ada juga tuh TikToknya sambal bakar yang dia sendiri tuh. Dia sendiri tuh maksudnya siapa? Sambal bakar ya. Tanpa lo? Tanpa gue. Oke. Nah, jadi sebenarnya gunanya ya untuk nge-build si sambal bakar sendiri. Karena in the end of the day, goal gue adalah malah gue pengen semakin lama tuh orang gak tahu sambal bakar tuh punya gue. Gue pengen orang datang ya ke sambal bakar ya karena sambal bakarnya sendiri. Karena blunder gak sih ya? Ketika lo bangun, lo taunya misalkan lo nya, kita gak tahu ya, mungkin lo nya udah lagi pensiun konten apa segala macam, dan atau mungkin apapun itu bentuknya deh. Terus orang yang tadinya beli karena event, akhirnya jadinya beli ya nggak mau beli gara-gara event juga gitu. Iya bener. Maksud gue itu. Makanya gue nganggep kayak, wah nih sambal bakar udah gokil tuh. Kalau misalkan ya orang udah datang ke sambal bakar karena sambal bakar ya. Malah kayak ke sambal bakar tuh gue kayak makin seneng gitu kalau gue datang ke sambal bakar. Oh yang ini ya, orang-orang bener-bener random yang gue nggak tahu sama sekali. Iya. Malah lebih enak gitu ngeliatnya. Itu poinnya sih. Itu target berapa lama? Sampai akhirnya lu bikin, lu ngeset nggak? Target apa? Target biar orang-orang tuh beli bukan karena event gitu. Enggak sih, nggak ngeset sih. Tapi itu
end goal lah yang gue nggak tahu kapan. Oke. Dan gue penasaran tadi 7% tadi 7% dari sales itu hitungan baku atau memang Enggak sih. Oke, lu dapat dari mana ilmu itu? Dari bacain laporan keuangan F&B yang lain sih. Ya udah IPO. Itu sebenarnya max budget ya. Tapi kadang sangat di bawah itulah. Ya kayak apa gunanya ada gua kalau misalkan itu masih kepake terus sampai mentok. Karena kan sebenarnya ini mungkin buat para F&B owner yang ingin menggandeng influencer. Ya kadang goal utamanya itu kan untuk lu minimize marketing cost di awal. Jadi nggak gede-gede amat. Dan pas ongoing juga marketing costnya juga nggak membludak kayak gitu. Karena ya lu 7% kalau gede, bottom line tuh lumayan gede sih. Iya, kan ada yang 5% kan biasanya kan. Iya. 5 ya, lu 7. Wow, untuk dari sales lagi. Iya. Dari profit apa dari revenue? Dari revenue. Oh, iya gede. 7% ya. Which is nggak selalu mentok. Cuma ya itu kayak udah max cap-nya gitu lah. TikTok live shopping juga lu main gak sih? Sambal bakar tuh nyambung gak sih? Sambal bakar belum. Tapi mungkin akan. Nanti kalau Jualan kita- apaan? Nanti kalau kita jual Kemasan? sambal botolan. Iya. Iya. Sambal kalengan gitu. Iya, akan begitu. Kita lihat nanti. Wih, keren. Menu baru apa, Ben? Menu baru Ada. yang paling baru itu kita baru ngeluarin dessert. Mana coba? Nah, itu tuh yang di Ini. samping tuh. Samping ini ya? Ini Itu cendol. es pisang hijau, cendol sama es teler. Wah, gila. Gua food habis ini ya. Itu Grab food ya ini ya? iya. Oke. Itu kita ngeluarin 3 menu baru dan emang kita selalu rutin ngeluarin menu baru juga sih. Ya apa? Sorry dipotong. Karena kayak sekarang gue ngeliat F&B gitu, lu nggak akan bisa sustain lah kalau lu cuma bertahan sama satu menu yang kayak optimalnya nih. Tapi si menu-menu yang lainnya tuh nggak ikut ngebantu sales lu juga. Oh iya, jadi lu buka stream income lainnya kan? Iya. Untuk membantu atau mendongkrak ya? Iya. Bu. Apalagi terutama yang dine in deh. Kalau dine in, gue ngerasa sekarang sih F&B sekarang yang dine in udah nggak mungkin bisa sih kalau bergantung ke satu menu doang. Karena lu datang berempat berlima, jarang banget lu pengen makan satu menu yang sama itu barengan semua. Wah, iya strategi yang sering kita lupakan guys buat para F&B owner nih. Iya bisa jadi kan kayak lu apa? Gue ini ya. Yaudah gue ini deh. Ntar gue cobain ya. Nah, Iya, gitu kan? Iya. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Boleh dong grab foodin dong, Dim. Kita anak-anak. Nggak nih gue serius loh. Yang bestseller waktu kemarin gue. Jadi gini, gue tuh lagi ala-ala kalori counting lah. Jadi iya, lagi ngepres. Jadi gue jam 4 sore itu gue berhenti makan. Oh, oke. Jendela 4 jam tuh. Gue defisit kalorinya turun berat badannya sampai 15 kilo, bro. Wah, Gue sempat 95 tuh. Soalnya gue ada di kubu atau kelompok aliran yang mau kurus tapi tanpa olahraga. Nggak usah ikut. Emang gue lagi belum sempat olahraga aja. Kalau lu kan bakar juga banyak. Coba otot tuh mana coba. Asik. Gak ada apa-apa. Lu liat konten lo sama si Chris kan begitu. Iya kan? Lu mau ngejadiin segede itu berarti ya? Coba. Nggak serius. Gak ada. Sekering. Lu kering banget sekarang ya? Enggak lah. Wah gila. Ditampol bonyok juga. Pesen ini mas. Iya dong. Sambal kulit. Coba, ayo. Langsung sama ownernya nih, gue direkomendasi nih. Pesanin dong. Coba, terdekat di mana sekarang? Nih dekat arteri Pos Pengomen Kebon Jeruk nih, paling dekat apa? Oh, Kebon Jeruk. Jakarta Barat kita. Kalideres. Kalideres ya? Kalideres atau Grogol mungkin. Kalideres ya? Coba, mau dong. Kalau di GrabFood tuh langsung kelihatan yang paling deket itu. GrabFood. Gue anaknya GrabFood banget. Coba. Coba ketik. Nggak, nih gue serius nih. Sebagai di penghujung obrolan, lu orderin. Gue yang bayar, tenang aja bro. Ya kan? Bingung juga gue ngabisin duit gue. Coba lu pesenin apa kek? Rekomen apa tuh? Ini mas, kulit, cumi, udang sama ayam. Nah, coba. Sama kangkung. Boleh, ini buat kalian kita di sini pada makan. Nah, buat ngasih makan lo juga sih. Enggak. Bisa sekalian. Mana? Apa tadi? Apal nggak Dim? Ngerti nggak caranya? GrabFood tuh udah paling gampang UI-nya. Nih sini mas. Coba. Ini salahin GrabFood-nya, salahin brandnya apa salahin handphonenya nih? Hah? Ada nggak coba? Coba. Ini di daerah mana sih? Coba. Nah nih, Grogol. Bisa nggak? Paling dekat Grogol. Nah tuh mas.
Coba Kulit, iga, cumi. pakai cash berarti pilihnya jangan lupa. Coba cumi itu udah tuh kan, bener kan? Sama nasi. Hah? Kulit, cumi, udang, apa aja lah. Iya udah. Tek pencet aja enak semua lah. Enak semua. Enak semua. Keren. Ada podcast mesen makanan. Siap. Mudah-mudahan ke depannya ya terus 30 kulitnya habis. Oh, kulit lagi habis. Gila Ini. ngebut banget. Iga, bakwan jagung, Ah iya, sama yang telur yang bulat ya. barendo. Barendo itu apa artinya? Telur barendo. Yang kayak telur padang gitu. Itu namanya barendo ya? Heeh, Oh, yang gua kagak tahu. yang mekar. Iya, barendo. Udah itu. Nah, sama nasinya. Sambalnya udah otomatis ini kan ikut kan apa? Iya, bisa pilih tuh sambal baka, bara sama gajah. Artinya apaan? Bedanya apa? Baka itu tomat, bara itu bawang, gajah itu sambal hijau. Yang enak bawang. Enak semua sih. Tapi Iya, tingkat bener. kepedesannya beda. Nanya sama yang punya enak semua lah. Biar bisa closing semua. Hah? Ya udah Gajah sama campur-campur aja, campur-campur aja. Tapi gue udah banget pedes bro. Oh, Jadi, udah pedes Mas. Gajah. gajah paling ya. pedes. Udah gajahnya berarti agak banyak. Coba. Waduh, foto-fotonya dong. Coba sambil lihat tadi. Oke, mudah-mudahan nih ke depannya nih tercapai ya 30 cabang tahun ini. Gila, bre. Dan konsep lu emang gede-gede semua gitu ya. Teman-teman bisa kepoin aja langsung di Instagramnya Sambal Bakar. Di TikToknya juga Sambal Bakar. Ben udah pernah tahu lah Instagramnya, TikToknya Ben lu gede banget tuh sekarang ya. Gile. Masih Mantap nih semua ada di sini teman-teman cek aja. Ada yang mau tambahin lagi bro? aman sih semuanya. Nih harus kasih pesan-pesan gitu. Nggak usah dikata gue kontennya Mario Teguh. Gak rame kemarin tahu nggak? Ya, all the best lah buat yang menjalankan bisnis semuanya. Iya, yang baru-baru mulai tuh, ya kan? Dan Iya. nama-nama lu juga keren sih, ada Indonesianya di situ. Orang jadi notice nih makan Indonesia. Iya, karena goal gue emang satu sih. Apa si tuh? sambal bakar ini. Apa tuh? Gue tuh pengen makanan Indonesia tuh bener-bener mendunia gitu. Wah, keren. Ini mungkin terkesan lebay ya atau kayak alah nggak mungkin lah atau apa. Tapi masalahnya kayak makanan Thailand tuh. Makanan Thailand itu kan di US di mana-mana diterima. Oh iya. Terus Chinese food juga. Ya. Habis itu Indian food juga. Padahal kita Indonesia itu size-nya jauh lebih gede dari Thailand, tapi nggak masuk segitunya kayak Thai food gitu di mana-mana. Ya. Nah, gue ngerasa tuh makanan Indonesia tuh sooner or later akan lah. Wih, mudah-mudahan deh. Sekalian nih lu tutup dengan gaya lu deh. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa terus nonton Kasih Solusi. Let's go. Kita kasih solusi.